Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dari Sabang sampai Merauke, bersama Uda Nazar dalam info dan tips sepanjang zaman. Kali ini Uda akan berbagi mengenai salah satu kegiatan preventive maintenance pada kendaraan bermotor, khususnya pada mobil, yaitu kegiatannya adalah P2H, yang artinya atau kepanjangannya pemeriksaan dan pengecekan harian, di mana hal ini sangat penting sekali dilakukan bagi setiap driver ataupun pengguna kendaraan sebelum menggunakan kendaraannya. P2H ini kalau kita urut dari pengerjaan awal sampai pengerjaan akhir itu hanya memakan waktu 5-10 menit ya, sangat simple, sangat cepat, sangat mudah sekali kita lakukan, dan itu wajib dilakukan oleh semua driver, tidak memandang jenis kelamin, dan wajib dilakukan untuk semua unit, tidak memandang itu produk dari unit mana. P2H sendiri bermanfaat untuk melakukan pengecekan dan mengetahui kekurangan-kekurangan secara dini unit kita, agar ketika kita menggunakan untuk operasional tidak akan mengganggu, seperti kekurangan air radiator, kekurangan oli, atau kekurangan-kekurangan lainnya. Sebelumnya udah beritahu, udah bukan mengajari teman-teman, bukan menggurui teman-teman. Jadi bila ada teman-teman yang lebih paham atau lebih senior mengenai hal ini dan ditemukan bahwa udah melakukan kesalahan, mohon koreksinya, sarannya dan kritiknya, agar untuk kemudian hari tidak diulangi kembali, atau kemudian hari kita membuat konten yang lebih baik lagi. P2H kali ini kita akan mencontohkan itu pada unit Nissan Evalia yang ada di belakang saya. Nissan Evalia seri SP penggerak depan tahun 2015. Hanya pada umumnya semua unit itu sama, apa aja yang kita harus cek itu sama, misalnya ngecek oli, ngecek baterai, ngecek air radiator itu sama. Hanya posisinya nanti berbeda. Nah, untuk kali ini udah akan mencontohkan Nissan Evalia ini sebagai pembanding. Nah, pembandingnya nanti udah kasih sedikit-sedikit perbedaannya, misalnya pada EPV atau pada Kijang tahun 97 dan yang lainnya yang mungkin nanti dirasa perlu. Sebelum kita melakukan semua kegiatan P2H ini ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, terutama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan teknik, kita harus memperhatikan keselamatan kerja kita demi kesehatan serta keselamatan diri sendiri. Jangan menyepelekan semua pekerjaan walaupun itu ringan, karena semua kegiatan yang kita lakukan walaupun itu sepele seperti berjalan kaki, menyapu rumah, atau mencuci piring, itu semua kegiatan yang akan menimbulkan potensi kecelakaan, baik itu kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, kecelakaan berat, bahkan fatality. Untuk itu, apa saja kondisi-kondisi yang harus kita perhatikan dalam melakukan P2H ini? Ayo kita sama-sama ikuti. Baik teman-teman, untuk keselamatan kerja ketika kita melakukan P2H, yang pertama kita harus memastikan unit ini terparkir dengan sempurna. Maksudnya sempurna ini, di sekeliling unit itu tidak ada hal-hal lain yang mengganggu, tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, unit ini harus terparkir dia dengan rata. Walaupun nantinya teman-teman parkirnya di aspal atau di tanah atau mungkin di cor-coran beton seperti ini, diusahakan rata. Kenapa udah bilang rata?
Karena nanti kita akan melakukan pengecekan level oli mesin. Oli mesin ini harus di dalam keadaan rata. Nah, kalau misalnya keadaannya terlalu miring ke belakang, terlalu miring ke depan, nanti pengecekan olinya tidak maksimal ya. Itu prosedur yang harus dilakukan. Kemudian setelah kita memarkir unit seperti yang udah anjurkan, kita akan melihat fungsi dari brake, parking brake. Nah, ini ada fungsi parking brake-nya kita fungsikan. Parking brake atau biasa teman-teman secara umum mengenalnya rem tangan ya. Nah, untuk mengoperasikan atau mengaktifkan parking brake ini yang benar adalah kita pencet dulu tombol di depan, baru kita tarik, kita lepas. Nah, kenapa udah mengatakan bahwa prosedur yang benar adalah seperti ini? Kebiasaan teman-teman semua adalah ketika menarik, tuas dari parking brake ini tidak memencet tombol sehingga bunyi seperti ini. Nah, bunyi seperti ini akan mengakibatkan gigi-gigi yang menahan tuas ini turun ke bawah itu akan aus. Jika aus, maka parking brake ini tidak akan berfungsi. Contohnya seperti ini. Kita tarik, dia akan ke bawah lagi. Kita tarik, dia akan ke bawah lagi. Jadi dia tidak nyangkut. Nah, karena itu sekali lagi udah beritahu bahwa prosedur yang benar adalah kita tekan tombol dulu, baru kita tarik. Oke. Keselamatan berikutnya, kita harus memastikan bahwa unit ini benar-benar dalam keadaan diam. Untuk itulah ada pengganjal ban seperti ini. Ini juga untuk mengantisipasi bila parking brake kita tidak berfungsi. Ini sangat penting sekali ya. Walaupun ada beberapa teman-teman mungkin mengatakan, untuk apa diganjal, biasanya juga nggak diganjal. Atau diganjal pun juga nggak bakalan dia lari-lari atau mundur atau maju. Nah, di sini udah hanya menyarankan ini semua demi keselamatan kita. Hal sepele apapun harus kita minimalkan untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan. Coba teman-teman bayangkan bila teman-teman sedang melakukan pekerjaan di unit ini, tiba-tiba lupa atau tiba-tiba ada yang telepon dan unit mundur sendiri karena tidak diganjal dan sistem pengereman gagal. Ternyata di belakang atau di depan ada seorang anak-anak atau ada hal-hal yang akan merugikan kita. Udah rasa itu akan sangat merugikan sekali ya. Jadi udah menganjurkan untuk mengganjal. Oke, kira-kira hanya itu yang harus kita perhatikan sebelum melakukan P2H. Untuk melakukan P2H ini ada beberapa tahap ya. Dari tahap pertama sampai tahap terakhir nanti teman-teman bisa ikuti. Dan tahap-tahap ini tidak harus berurutan. Bisa dari tahap 1 dulu, nanti baru tahap 3. Atau dari tahap 2 dulu, langsung nanti tahap 5. Yang penting semua tahap harus dilewati. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui kegiatan preventive maintenance yang salah satunya berupa P2H ini, apa itu preventive maintenance, apa itu maintenance, teman-teman bisa melihat video udah yang sebelumnya. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai P2H pada hari ini untuk unit Nissan Evalia seri SP penggerak depan tahun 2015. Nah, kalau udah sendiri melakukan P2H itu dimulai dari mesin. Nanti kita akan ngecek oli dan ngecek semua yang ada di sekitar mesin. Mari kita buka dulu kap mobilnya. Baik, kita sudah membuka kap mesin Nissan Evalia-nya. Seperti yang udah katakan sebelumnya ya, udah paling suka itu melakukan pengecekan dari depan. Nah, dari depan itu pertama udah akan melakukan pengecekan pada oil engine level atau level dari oli mesin. Nah, untuk Nissan Evalia itu berada di sebelah sini. Itu yang kuning itu. Teman-teman lihat ya, ada dipsticknya, ada oil sticknya. Ini kita cabut. Oke, kita cabut. Oke,
kemudian kita bawa ke tempat lain. Kenapa dibawa ke tempat lain? Karena ini untuk menghindari oli-oli yang sisa di sini. Nah, itu menetes kan. Nah, kita menghindari oli-oli yang sisa di situ menetes mengenai komponen-komponen lainnya. Nah, untuk oil stick ini sebelum kita melakukan pengecekan, itu oli sisa yang di ujungnya itu harus kita bersihkan dulu. Bisa dibersihkan dengan tisu atau lap. Yang penting bersih ya, tidak berdebu, tidak ada pasir ataupun tidak berbulu. Kalau lap-lap kain-kain perca itu kan kadang ada bulu-bulunya. Oke, kita bersihkan dulu ya teman-teman. Kita bersihkan dengan tisu ya. Nah, udah menyarankan tisu, tapi lembut-lembut saja, jangan sampai tisunya tertinggal. Oke. Nah, ini sudah bersih ya. Nah, dari bersih ini nanti kelihatan ada lubang kecil 2. Nah, lubang kecil 2 ini adalah indikator dari level oli mesin. Dimana indikator yang paling bawah ini adalah minimal dan ini adalah maksimal, atau ini low atau ini high. Pengisian oli mesin yang disarankan itu harus berada pas di high. Ketika kita cek berada di bawah high, apalagi di bawah minimal, ini harus kita tambah. Untuk menambahnya itu tergantung dengan oli yang kita pakai. Oke, sekarang kita cek level oli dari unit Nissan Evalia tersebut. Untuk cara ngeceknya, ini dipsticknya kita masukkan kembali ya, kita masukkan kembali ke lubang tadi. Nah, ini ke sini. Setelah kita masukkan, kita cabut lagi. Ingat, kita bawa ke tempat lain agar olinya tidak menetes. Nah, ini kita lihat ya, itu ya, kurang ini ya. Nah, ini. Nah, ini olinya, itu olinya ya, olinya berada di titik maksimal dan lebih sedikit. Nah, ini ada kelebihan sekitar berapa senti ya. Oke. Sebenarnya ada sih pengaruhnya, pengaruh dia kelebihan itu ada, cuma nanti kita udah buatkan konten khususnya apa yang terjadi bila mesin itu kelebihan ataupun kekurangan oli. Nah, jika terjadi seperti tadi itu, udah sarankan ini sesuai prosedur yang benar, kita harus mengurangi olinya. Bagaimana kita mengurangi olinya? Mungkin suatu saat ya udah beritahu, karena ini hanya P2H, dan beberapa senior-senior udah juga mengatakan kalau hanya lebih sedikit seperti itu tidak masalah. Cuma kalau dari udah sendiri yang namanya prosedur tetap prosedur, jadi maksimalnya berapa ya harus diisi sesuai dengan garis maksimal. Oke, untuk pengecekan oli begitu saja. Kemudian kita lanjut ke pengecekan water coolant atau air radiator. Air radiator Nissan Evalia di sini kita cek ya. Kita buka, ini arah kiri. Ya. Ini bisa kita intip saja ya. Nah, itu kebetulan Nissan Evalia ini dia masih menggunakan coolant yang berwarna hijau ya. Coolant ini macam-macam ya warnanya, sesuai produknya, ada yang hijau, ada yang pink, ada yang kuning, dan kandungannya pun macam-macam ya. Mungkin lain kali bisa udah bikinkan kontennya untuk coolant-coolant ini. Nah, di sini ada reservoir atau biasa dikatakan dengan coolant liquid refrigerant. Ini juga berisi coolant atau air pendingin. Ini juga harus kita isi ya. Ada juga levelnya di sini, ada minimal dan maksimal, bisa diintip di sini. Cuma agak kurang jelas kalau pakai video. Nah, itu. Ini ada level maksimalnya ya. Nah, ini maksimalnya nih. Nah, ini maksimal. Ini harus diisi ya. Karena ini sangat berfungsi sekali untuk menjaga ketersediaan water coolant yang ada di radiator. Untuk fungsi khususnya atau fungsi detailnya ya mungkin lain kali udah bikinkan kontennya. Yang penting kita mengetahui dulu apa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sebelum kita menggunakan unit.
Setelah itu kita akan mengecek baterai. Nah, ini udah menyebutnya baterai ya, bukan aki, bukan acu, karena udah biasa dulu bekerja di dunia maintenance selalu menggunakan baterai, karena bahasa internasionalnya itu baterai. Untuk pengecekan baterai ini sebenarnya itu banyak yang harus kita lakukan. Cuma untuk P2H ya kita hanya melakukan level dari air baterai tersebut. Untuk pengecekan lain-lainnya seperti pengecekan arus, pengecekan chargingnya itu akan dilakukan lebih lanjut. Ya bisa juga udah buatkan kontennya nanti kalau baterai ini apa aja yang harus diperhatikan. Nah, untuk P2H kita hanya mengecek baterai level airnya. Bisa kita intip di situ ya. Nah, intip di situ ada airnya. Untuk mengetahui level airnya kita lihat di ini, batang hitam ini. Nah, kita lihat di ujungnya. Kalau ujungnya masih basah, berarti level air baterai kita aman. Jika tidak, silakan ditambah. Itu teman-teman bisa menambahnya sendiri dengan membeli air baterai yang botolnya warna biru. Itu murah sih ya. Kalau di sini cuma sekitar 7.000 atau 8.000 ya. Kalau di tempat teman-teman nggak tahu berapa. Nah, ini semua harus dicek teman-teman ya. Ini dicek semua, dibuka nih 1 2 3 4 5 6. Nah, kita pastikan air baterainya itu sesuai dengan yang disarankan. Pada baterai sendiri sebenarnya ada ya levelnya. Nah, levelnya dia di samping. Cuma kalau sudah dipasang di unit agak susah kita ngelihatnya nih. Nah, ini kan ada upper level, ini ada lower level. Artinya ini maksimalnya, ini minimalnya. Oke, untuk baterai cukup sekian. Kemudian apalagi yang harus kita cek, yaitu sistem pengereman. Nah, untuk sistem pengereman ini pada P2H kita hanya melakukan pengecekan pada brake fluid atau minyak rem ya. Kadang teman-teman mengenalnya dengan minyak rem. Nah, kita harus memastikan minyak remnya ini ada atau enggak. Nah, kita intip aja. Nah, itu kan minyak remnya ada. Kemudian untuk level minyak rem sendiri bisa dilihat di sini di depan kotaknya nih ya. Ada maksimal, ada minimal. Oke. Nah, bagi teman-teman yang baru belajar menggunakan mobil, yang mungkin belum tahu di mana letaknya minyak rem ini, teman-teman bisa mencari lambang ini. Nah, ini lambang ini menunjukkan bahwa ini berkaitan dengan brake. Nah, dan di sini jika kita ingin mengisi minyak rem, kita harus lihat di tutupnya ini ada keterangan .3. Ini adalah minyak rem yang disarankan. .3 ini adalah suatu ukuran ya, ukuran fluida. Dot ini banyak, ada .3, .4, .5. Mungkin lain kali udah beritahu apa itu dot ini ya. Kemudian tidak kalah penting juga adalah air wiper. Jangan meremehkan air wiper, karena air wiper ini sangat berfungsi sekali ya. Jika jalanan kondisinya berkabut atau berdebu atau hari malam hujan, ini air wiper ini cukup penting juga, harus kita lihat ya. Ada yang bertanya air wiper ini isinya apa dah? Beberapa teman-teman sih ada yang menyarankan air biasa saja, ada yang menyarankan air biasa ditambah sunlight atau sampo. Nah, kalau udah sendiri menggunakan air biasa tapi ada obatnya, udah lupa nama obatnya kecil aja, itu satu botol itu 20.000. Obatnya itu untuk menjaga kondisi dari kaca kita ini. Kaca kita ini kan dia bisa buram, bisa berjamur dan lain-lainnya, atau gores segala macam. Nah, obat itu bisa menjaga hal-hal seperti buram atau berjamur. Jadi udah memakai obat tersebut. Nah, untuk Nissan Evalia ini yang harus kita cek hanya itu, karena dia tidak seperti unit-unit lain yang ada beberapa yang harus kita cek. Contohnya kijang kapsul ya, kijang kapsul
Di situ juga ada yang harus kita cek, itu namanya power steering fluid atau minyak steering. Nah, Nissan Evalia ini minyak steeringnya dia nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena Nissan Evalia ini menggunakan penggerak depan dan dia menggunakan steeringnya sistem elektrikal, jadi dia menggunakan motor. Dia tidak menggunakan pompa minyak seperti unit-unit konvensional yang lainnya. Nah, ini udah contohkan sekilas ya untuk pengecekan power steering. Oke, kita udah contohkan pada Kijang Rangga, ini Kijang tahun 1997. Nah, udah contohkan ya. Nah, ini dia ada minyak steering atau power steering fluid. Nah, dia di sini. Cara ngeceknya sama kayak oli engine tadi. Dia ada batas maksimal, ada batas minimal. Ini ada tulisannya, cuma karena gelap ini nggak kelihatan ya. Kemudian dia ada posisi cold, ada hot. Kalau kita cold itu berarti posisi engine sedang dingin. Nah, dilihat di situ. Oke, kita kembali lagi ke Nissan Evalia. Untuk bagian depan, kegiatan P2H kita sudah selesai. Kita akan beralih ke bagian lainnya. Bagian berikutnya kita akan beralih untuk pengecekan angin ban, atau bahasa tekniknya tire pressure ya. Kita harus cek apakah pressure-nya ini sudah sesuai yang disarankan atau kurang atau berlebihan. Nah, bagi teman-teman yang di rumah bukan pekerja bengkel atau bukan pekerja maintenance, tentunya tidak ada ya alat pengukur tekanannya ini. Nah, untuk secara cepat, secara simple, cara ngeceknya itu pertama adalah visual ya. Kita visual, kita lihat kalau dia bulatnya hampir sempurna seperti ini. Nah, ini berarti anginnya masih cukup, dan kita pukul-pukul. Nah, membal seperti itu, anginnya masih cukup. Nah, tapi jangan tertipu dengan beberapa merek ban ataupun ban-ban yang sudah kadaluarsa. Kadang dia seperti kempes, anginnya kurang, tetapi ketika cek di bengkel itu anginnya cukup atau bahkan berlebih. Nah, itu tergantung dari merek ban, kualitas ban, serta umur ban, karena umur ban ini pun ada kadaluarsanya. Nah, untuk pengecekan standarnya, ban ini sebenarnya harus menggunakan alat ukur namanya tire pressure gauge. Nah, udah di sini punya satu ya yang jenis ini. Oke. Nah, ini namanya tire pressure gauge. Kita bisa cek tekanannya. Kita udah contohkan sebentar agar kita sama-sama tahu ya, bagi yang belum tahu atau yang bagi teman-teman yang baru pertama kali menggunakan mobil. Cukup ditaruh di sini ya. Kita lihat indikatornya. Nah, itu. Jadi ban ini kita lihat yang garis hitam ya, kita menggunakan PSI biasanya. Nah, ban ini saat ini pressure-nya itu kisaran dari 30 sampai ke 35. 25 sampai 30. 25 sampai 30. Kemudian kita cek standar pabriknya yang disarankan berapa tekanan bannya. Untuk itu kita tengok di sebelah kanan bagian sopir ini biasanya ada. Nah, ini untuk ban depan itu dia mengatakan standarnya adalah 35 PSI ya. Ini 35 ini PSI, yang 24 ini kPa, yang 2,5 ini bar atau kilogram per sentimeter bujur sangkar. Nah, ini ada, ini untuk yang belakang juga, ini untuk yang depan juga. Jika nanti teman-teman ngecek atau menambah tekanan ban, harus sesuai dengan yang disarankan oleh pabrik ya, jangan sembarangan. Pengecekan P2H berikutnya, kita akan memasuki langkah pengecekan lampu-lampu ya teman-teman ya. Kita on saja, kita switch lampu, kita hidupkan semua termasuk lampu hazard, lalu kita cek lampu sen
Oke, selain kanan depan menyala, lampu depan menyala, lampu depan dan lampu sen kiri menyala. Kita terus ke belakang. Lampu sen belakang menyala, semuanya menyala ya, kiri kanan ya. Oke, nah ada dua lampu lagi. Satu lampu itu adalah lampu rem. Nah, ini lampu rem ini sangat wajib sekali kita cek ya, karena nanti berkaitan dengan kecelakaan kerja ketika kita melakukan perjalanan, terutama malam. Sebenarnya walaupun siang dan malam tuh lampu rem tuh memang sangat penting sekali ya. Nah, untuk lampu rem ini kita harus meminta bantuan teman atau saudara untuk menginjak pedal rem. Nah, kemudian nanti kita tengok di belakang apakah dia menyala atau tidak. Berikutnya adalah lampu mundur. Lampu mundur ini cara mengeceknya juga kita harus meminta bantuan kepada teman atau saudara. Cara ngeceknya kita harus masukkan gigi mundur. Nah, gitu, kita langsung gigi mundur seperti biasa ya. Nah, ini baru bisa kita cek apakah dia hidup atau mati. Oke, untuk lampu-lampu indikator. Nah, lampu-lampu indikator nih kita lihat juga, nih sangat penting sekali ya. Nah, di situ ada simbol-simbol ya teman-teman ya. Simbol-simbol ini bagi sopir-sopir, driver-driver pemula ini sebenarnya wajib tahu ini. Ini simbol apa saja, fungsinya apa, dia memperlihatkan apa. Nah, untuk sementara udah tidak akan menjelaskan, mungkin nanti udah buatkan sendiri kontennya untuk lampu-lampu indikator ini. Setelah selesai, kita matikan semua switch-switchnya. Ingat ya, harus dimatikan karena nanti kalau enggak kita matikan akan mempengaruhi kapasitas dari baterai. Oke teman-teman ya, untuk pengecekan P2H kita ini, untuk yang simpel-simpel yang bisa dilakukan oleh semua kalangan ya, baik itu laki-laki, perempuan, ibu-ibu, anak-anak yang biasa sudah membawa mobil itu kan, anak-anak sekelas mahasiswa atau sekelas SMA itu bisa melakukannya dan wajib melakukannya. P2H kalau kita lakukan dari awal sampai akhir itu hanya memakan waktu 5-10 menit. Kalau kita sudah expert atau kita sudah ahli, 5 menit cukup. Udah bandingkan sedikit ya untuk P2H ini seperti yang udah janjikan sebelumnya pada unit EPV. Nah, bagi teman-teman yang memiliki unit EPV, pengecekan P2H nya yang di depan itu simple, hanya mengecek air radiator. Ini radiator, kemudian minyak rem. Kenapa simpel yang di depan? Karena mesin EPV berada di bawah jok. Kita lihat ya, mesin EPV itu berada di bawah jok. Nah, ini mesin EPV, dan untuk kegiatan pengecekannya sama ya. Kita harus cek oli mesin. Ini ada dipsticknya di sini. Kita harus mengecek baterai, dan ini ada satu lagi. Nah, ini EPV dia punya power steering yang pernah udah singgung sedikit tadi ya. Nah, ini ada power steering, ini dia ada cairannya juga, ini harus kita cek. Nah, ini itu kita intip. Nah, oke. Nah, ini dia pakai power steering nih ya. Oke, karena EPV yang ini, EPV Arena ya tahun 2010 ini dia masih menggunakan steeringnya mode pompa, jadi dia menggunakan minyak steering. Kita kembali ke Nissan Evalia. Setelah kita melakukan pengecekan dan pemeriksaan harian di bagian luar, semuanya kita cek sudah, dari depan, belakang, ban, segala macamnya sudah. Berarti kita sudah selesai melakukan P2H. Kemudian kita tutup dulu ya, ini apa, cupnya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan setelah mengecekan tersebut? Kita akan running engine, atau orang bilang hidupin engine atau hidupin mesin, sama aja ya.
cuma bahasanya beda. Kalau engine running itu bahasa dari daerah Uda ya, daerah Minangkabau. Oke, kita cek dulu ya, kita hidupkan running engine. Sebelum kita running engine teman-teman ya, harus diperhatikan kondisi berikut, karena kebanyakan itu kita melakukan kesalahan yang menyebabkan kesalahan itu sangat fatal untuk jangka waktu yang lama. Contohnya seperti ini. Sebelum kita running engine atau menghidupkan mesin, posisi dari switch yang berkaitan dengan air conditioner atau AC itu harus semuanya off, atau di nol atau di off. Keseringan teman-teman lupa mematikannya, dia masih posisi seperti ini, terutama switch dari pengatur termostat ini. Nah, ini sangat berbahaya sebenarnya. Bahayanya apa? Nanti udah terangkan di konten berikutnya. Oke, kita off-kan dulu, kita off-kan semua dulu ya, baru kita running. Oke. Nah, pada Nissan Evalia ini atau pada umumnya unit-unit baru sekarang yang injeksi ya, yang udah dikontrol dengan ECU atau ECM, itu RPM awalnya itu pasti tinggi. Nah, itu. Ini RPM awalnya tinggi ya. Nah, ini bisa sampai 1500, bahkan ada yang bisa sampai 1700. Nah, apa yang harus kita perhatikan ketika unit baru hidup seperti ini dengan RPM yang tinggi? Yang pertama adalah kita tidak boleh menghidupkan AC. Ingat ya teman-teman, jangan menghidupkan AC ketika RPM unit masih tinggi, kecuali teman-teman hanya menghidupkan blowernya saja. Untuk blowernya saja tidak masalah, tetapi untuk switch yang di sebelahnya ini jangan dihidupkan dulu, karena nanti akan berpengaruh kepada kompresor AC. Pengaruhnya apa? Udah akan bikinkan nanti konten berikutnya ya, karena sekarang kita fokus dulu ke P2H yang simpel-simpel aja, yang bisa kita lakukan semua, baik itu ibu rumah tangga, pekerja lain-lainnya, atau mahasiswa atau anak-anak SMA. Kemudian ada yang bertanya, berapa menit sih untuk pemanasan unit atau pemanasan mobil sebelum digunakan? Banyak pendapat ya mengenai hal itu ya. Bagi teman-teman yang mungkin pernah mendengar seperti ini, unit yang sudah menggunakan injeksi tidak perlu dipanaskan, jadi start langsung jalan aja nggak apa-apa. Nah, bagi Uda itu ada benarnya di mana? Ketika unit sudah bergerak atau unit sudah beroperasional, terus cuma hidup dia mati selama 1 jam atau 2 jam ya nggak apa-apa. Cuma karena kita ini P2H nya adalah di pagi hari, di mana unit sudah terparkir lama, untuk walaupun unit injeksi udah menyarankan harus dipanasin dulu, harus di running dulu, agar apa? Tujuannya agar oli-oli yang masuk ke dalam sistem itu bergerak dengan sempurna, dan air-air radiator segala macam, semua sistemnya itu bergerak dengan sempurna. Lalu berapa lama? Untuk berapa lamanya itu udah menyarankan tergantung dari unit masing-masing atau produk masing-masing. Ada Toyota, ada Suzuki dan lain-lain. Nah, udah contohkan di Nissan Evalia ini. Nissan Evalia ini di depan itu ada yang hidup berwarna hijau. Nah, itu ada indikator yang berwarna hijau. Nah, indikator berwarna hijau ini, nah, sudah mati dia. Oke, ketika dia hidup itu yang diinformasikannya adalah suhu dari coolant system atau suhu dari air radiator ataupun suhu dari engine. Nah, saat dia hidup hijau itu berarti suhu dari engine itu masih sama dengan suhu lingkungan. Nah, suhu lingkungan kita itu kalau masih sama-sama dengan suhu engine, udah sarankan tunggu dia mati. Nah, ini udah mati duluan ya.
nggak sampai berapa menit dia udah mati. Nah kalau dia sudah mati, itu tandanya suhu dari ruang engine itu sudah mencapai suhu kerja dia. Kalau sudah mati seperti ini, baru bisa kita operasionalkan seperti biasa. Mungkin itu ya yang udah infokan sedikit untuk P2H ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Demikianlah kegiatan P2H yang telah kita lakukan dari awal sampai akhir, bisa teman-teman ikuti, dan itu semua hanya memakan waktu selama 5-10 menit. Nah, kenapa durasi yang udah bikin sekarang ini sampai lebih dari 20 menit? Karena sekalian dengan penjelasan-penjelasan mengenai pengecekan-pengecekan yang kita lakukan. Sekali lagi udah katakan, udah tidak mengajari teman-teman, tidak menggurui teman-teman, udah hanya saling berbagi kegiatan-kegiatan yang udah lakukan. Jika teman-teman ada yang lebih senior dan lebih ahli mengenai ini, silakan diberikan saran serta kritik jika udah melakukan kesalahan. Demikian saja P2H kita hari ini. Jumpa lagi bersama Uda di konten berikutnya seputar info dan tips sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.